Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewakili kelompok 5 Hukum Tata Negara untuk mempresentasikan makalah kami sebagai tugas UAS yang berjudul Realisasi Negara Terhadap Maraknya PHK sebagai dampak dari COVID-19 berdasarkan pasal 46A tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Langsung saja di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Vivi Masamatul Amalia. Yang kedua, Alin Imania Al-Husna yang akan menjelaskan tentang dampak COVID terhadap ketenagakerjaan. Yang kedua, Miftahul Ulum. Yang terakhir, Nikmah Salisjal Amalia yang akan menjelaskan tentang realisasi jaminan pemerintah pada pasal 46A dengan kehidupan guru yang ter-PHK. Langsung saja kita mulai untuk penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudara Alin Imania Al-Husna. Dampak COVID terhadap ketenagakerjaan. Merujuk pada pasal 164 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan PHK pekerja atau buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan keadaan maksa atau force majeure. Kemudian pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menambahkan bahwa pengusaha juga dapat melakukan PHK atau bukan karena keadaan maksa force majeure tetapi disebabkan efisiensi. Para pekerja atau buruh pun saat di PHK mendapatkan uang pesangon 1 kali. Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan dapat menyatakan terkait force majeure yang berkonsekuensi kepada para pekerja dalam memutus hubungan kerja, tidak mendukung alasan-alasan perusahaan tersebut. Beliau menghimbau bahwa perusahaan seharusnya membuat langkah yang bisa ditempuh seperti mengurangi upah dan fasilitas manajer serta direktur, mengurangi shift kerja, membatasi kerja lembur atau merumahkan buruh untuk sementara waktu. Dengan demikian, wabah COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai suatu bencana yang tidak terduga pada saat perjanjian atau kebijakan itu dibuat. Artinya, jika ada perjanjian yang dibuat pada saat wabah sedang menjalar dan menjangkit pemutusan hubungan kerja, tidak dapat dijadikan alasan sebagai force majeure. Dengan demikian, maka perlu adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap mementingkan perkembangan kepentingan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam menanggapi banyaknya PHK akibat COVID-19. Dalam rangka menghindari PHK, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/HK-04-04/3/2020 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Untuk menghindari PHK, pengusaha dapat melakukan perubahan besaran maupun cara pembayaran upah terhadap upah pekerja atau buruh yang dirumahkan sementara akibat COVID-19. Berdasarkan kesepakatan para pihak, selain itu, para pekerja atau buruh yang diduga atau positif terjangkit COVID-19 juga berhak atas upah berdasarkan surat edaran tersebut. Realisasi jaminan pemerintah pada pasal 46A dengan kehidupan buruh yang ter-PHK. Adapun pasalnya yaitu berisi yang pertama yaitu pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah. Yang ketiga yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam penerapan pasalnya ini, program jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Adapun pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Baik, demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Kami sekelompok meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.